Dua orang tewas dalam baku tembak, 4 lainnya sempat tertangkap, tapi kemudian saat hendak dibawa ke kantor polisi, mereka menyerang polisi yang mengawal mereka. Mereka mencekik dan berusaha merebut pistol polisi. Akibatnya fatal. Halo pemirsa, selamat datang kembali di SPAB Channel, channel yang membahas seputar fenomena sosial, politik, agama dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi memang kebohongan-kebohongan atas nama agama semacam ini sangat bisa membuat orang kehilangan akal sehat. Saya jadi teringat tentang Laskar FPI yang dalam kasus KM50. Kalau Anda ingat, apa yang dilakukan 6 anggota Laskar FPI itu sangat tidak masuk akal. Mereka adalah para pengawal Rizik Syihab yang menyerang polisi yang berusaha membuntuti mobil yang membawa imam besar mereka itu. Mereka menabrak mobil polisi, menembaki, menyerang polisi yang tentu saja bersenjata. 2 orang tewas dalam baku tembak, 4 lainnya sempat tertangkap, tapi kemudian saat hendak dibawa ke kantor polisi, mereka menyerang polisi yang mengawal mereka. Mereka mencekik dan berusaha merebut pistol polisi. Akibatnya fatal. Dalam kondisi mobil sangat sempit, polisi menembak. Akhirnya, ke-6 anggota Laskar FPI itu tewas. Tidakkah itu luar biasa? Bukan hebat, tapi nekat. Rizik Syihab ketika itu sama sekali tidak terancam. Para polisi itu sekedar membuntuti Rizik agar keberadaannya terus bisa dipantau. Tapi para Laskar FPI itu dengan sangat berani seperti mengantarkan nyawa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan keselamatan jiwa mereka. Orang-orang semacam ini patut dikasihani. Mereka sebenarnya melakukan itu semua bukan karena kesadaran, tapi karena mereka menjadi korban bertahun-tahun mendapat ajaran yang menyesatkan dari orang-orang yang mereka hormati. Ini adalah semacam apa yang lazim disebut sebagai teroris bunuh diri. Mereka secara sadar mengantar nyawa, bahkan nyawa keluarga mereka dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka akan mati, tapi rasa takut kehilangan nyawa itu diatasi oleh keyakinan bahwa Tuhan mencintai aksi kekerasan semacam itu. Mereka sudah tidak berpikir secara lurus. Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan saya, walau dalam skala yang jauh lebih sederhana. Para pengeroyok saya mungkin merasa terlibat dalam sebuah misi suci membersihkan muka bumi dari para musuh Islam. Mereka tidak melihat apa yang mereka lakukan sebagai tindak pengecut. Mereka melihatnya sebagai jihad. Namun saya yakin itu ada di kepala dan hati mereka bukan karena mereka adalah orang-orang yang secara mendalam mempelajari agama. Mereka adalah korban. Seperti yang terlihat tentang para pengeroyok saya. Mereka adalah orang-orang sederhana yang datang dari latar belakang ekonomi terbatas, pendidikan terbatas. Mereka adalah orang-orang yang tunduk loyal pada junjungan mereka yang terus menyuapi pikiran mereka dengan gagasan-gagasan penuh kekerasan dan kebencian. Karena itu, bila kita ingin negara ini terbebas dari segenap aksi kekerasan semacam itu yang mengatasnamakan agama, yang harus dibongkar adalah ajaran-ajaran yang sudah disesatkan dari orang-orang yang menjadi sumber penyesatan ini. Kita harus terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.